Allah bersumpah tadi dengan 7 hal atau bahkan 8 hal. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ada 8. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin bersumpah dengan sampai menyebutkan 8 hal tersebut yang luar biasa? Ternyata Allah hanya ingin mengingatkan kita satu hal. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafsu, demi jiwa manusia yang Allah telah ciptakan secara fitrahnya, ya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah kemudian membuat nafsu itu diberikan ilham. Allah memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada nafsu, pada jiwa kita, ya, diberikan 2 pilihan. Fa'alhamaha, diberikan ilham, fa'alhamaha fujuraha, untuk melakukan tindakan-tindakan fujur atau tindakan-tindakan kefasidan. Fujuraha wa taqwaha, atau melakukan tindakan yang bertakwa. Jadi kita disuruh milih. Disinilah kita dinyatakan oleh para ulama, kita itu sudah diberikan 2 pilihan dalam hidup ini. Silahkan kamu milih 2 hal. Fahadainahun najdain, kami telah memberikan 2 jalan bagi dia. Silahkan dipilih, ya. Mau ngikut Allah SWT silahkan, mau tidak silahkan, semuanya akan dihisab sesuai dengan pilihannya masing-masing. Oleh karena itulah kita harus benar-benar menjaga nafsu ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Allah SWT kemudian menyatakan bagaimana cara yang terbaik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh-sungguh beruntung orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya. Ini penting di sini. Ya, di sini pentingnya daripada penegasan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya nafsu masing-masing, secara fitrah bersih nafsu kita. Tetapi setelah masuk ke dalam tubuh ini kemudian sekitarnya banyak syahwat, banyak macam-macam yang mengitarinya, bisikan-bisikan setan, akhirnya nafsu itu menjadi kotor. Kotor itulah yang kemudian akan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk membersihkannya. Kita diminta untuk mensucikannya. Itulah yang dikenal ya dalam ilmu tasawuf. Tasawuf itu kebersihan jiwa atau tazkiyatun nafsi. Wajib kita lakukan. Kalau tidak, sangat berbahaya. Apalagi nafsu ini semua hal itu bisa menjadi nafsu manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an misalnya menyebutkan nafsu-nafsu manusia itu di awal surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Manusia itu sudah diberikan perhiasan, memang sudah ditetapkan bagi orang tersebut hubbus syahwat, suka terhadap syahwat, nafsunya. Jadi memang nggak bisa hilang. Sudah ditetapkan begitulah. Ya, nggak bakal, istilahnya instalannya memang begitu, nggak pacak lepas lagi. Harus begitu, tapi kita sekarang tinggal mengaturnya. Apa syahwatnya di situ? Hubbus syahwat, mencintai syahwat, minan nisa, dari perempuan. Ini yang paling bahaya. Ya, syahwat terhadap lawan jenis. Di zaman sekarang, na'udzubillah, ya, salah satu penyakit besar kita kaum muslimin dan tantangan kita khususnya anak muda adalah syahwat terhadap lawan jenis, perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap perempuan. Dan semuanya mungkin bisa kita terkena semua ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya mengatakan setiap orang itu punya bagian dari zina. Setiap kita ini manusia punya bagian dari perbuatan zina, mengikuti hawa nafsunya. Disebutkan mata zinanya adalah nazar, melihat sesuatu yang syahwat, yang dilarang oleh Allah, senang kita. Itu zina mata kita, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang buruk, musik-musik yang mengajak kepada keburukan, kalimat-kalimat kekafiran, kalimat-kalimat kefasikan, kita dengarkan, kita nikmati. Zina mata telinga kita. Mulut kita gunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kalimat-kalimat nista yang tidak pantas untuk diucapkan. Zina mulut kita. Semuanya tangan kita. Tangan kalau para ulama mengartikan dahulu memukul, menzalimi, tapi zaman sekarang berzina dengan SMS, WhatsApp, BBM, berzina ya. Tidak ketemu, tidak berbicara, tidak mendengar, tidak merasakan, tapi tangannya. Coba ketika dia menulis sesuatu,
dirinya kan deg-degan. Nah, itu kelihatan syahwatnya memang sedang bergemuruh, cuma tangannya saja ya, kakinya berzina juga, mendatangi setelah SMS janjian ketemu di mana. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, dan semua itu akan dibuktikan, diwujudkan melalui kemaluannya. Ya, tidak ada sebuah maksiat yang paling ditutupi, yang paling dipagari oleh Allah dari perbuatan zina. Zina ini paling bahaya dibanding dengan maksiat yang lain. Kalau maksiat yang lain pembatasnya sedikit, kalau zina banyak sekali yang kita. Ya, oleh karena itu kita lihat syahwat, fokus syahwat minan nisa wal banin, anak-anak banyak senang, anak bahagia gembira sampai lupa pada yang lainnya. Minan nisa wal banin wal qanatir muqattarin, harta, mencari harta sampai lupa dan lain sebagainya. Itu semua syahwat, harus kita bersihkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, sungguhlah merugi orang yang mengotorinya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kita diminta, dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, untuk menjaga hati kita ini salah satunya tentu saja dengan amal soleh. Hatinya harus kita banyak istighfar dan baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan, seperti di sini. Ya, Allah memberikan, mengilhamkan ketakwaan. Kita minta kepada Allah supaya kita dibantu untuk mendapatkan jiwa yang baik itu. Allahumma ati nafsi taqwa, berikan jiwaku ini, nafsu ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah dia ya Allah, karena Engkau sebaik-baik yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah pemiliknya dan Engkaulah yang mengatur jiwa